Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber, di mana anaknya yang waktu itu berusia 11 tahun hampir menjadi tumbal dari tetangganya sendiri. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, cerita ini kami dapat dari seorang ibu-ibu, sebut saja namanya Aisyah. Dan kejadiannya sudah hampir 10 tahun yang lalu, di saat anaknya yang bernama Asep masih berusia 11 tahun. Waktu itu Asep masih sekolah di kelas 5 SD pemirsa. Dan Asep itu punya teman bermain dan teman sekolah, sebut saja namanya Andi. Jadi Asep dan Andi itu sangatlah akrab, sekolah bareng, sepulang sekolah main pun bareng, karena memang jarak rumah Asep dan juga rumah Andi tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 100 meter dari rumah Asep sendiri. Andi itu orang tuanya cukup kaya dan cukup terpandang di kampung tersebut. Namun meskipun Andi orang kaya atau anak orang kaya, namun tetap selalu saja ingin bermain bersama Asep, meskipun Asep hidupnya hanya sederhana atau di bawah rata-rata pemirsa. Jadi setiap pulang sekolah Andi pun terus mengajak Asep main. Kadang Asep juga pergi ke rumah Andi, dan kadang di rumah Andi itu Asep pulang sampai sore. Keakraban Asep dan Andi terjadi sekitar di saat Asep dan Andi kelas 3 SD pemirsa. Jadi sampai kelas 5 mereka akrab, dan keakraban itu seperti saudara. Kadang Andi sering membantu Asep atau memberikan jajan buat Asep kalau di sekolah. Nah jadi pemirsa, sebelum kejadiannya, kenapa orang tuanya Asep menganggap atau menyebutkan kalau memang Asep itu akan ditumbalkan. Jadi inilah kisahnya pemirsa. Waktu itu Asep setelah pulang sekolah, Asep diajak Andi ke rumahnya. Yang biasanya kalau Asep main ke rumah Andi jarang bertemu atau jarang dihiraukan oleh orang tuanya Andi, acuh-acuh saja. Namun pada hari itu entah kenapa Asep dikasih makan dengan makanan atau lauk-lauk yang enak seperti daging dan lain sebagainya, karena tidak seperti biasanya. Dan jarang juga kalau Asep main ke rumah Andi itu, kalau Asep disuruh makan kadang suka menolak dengan alasan tidak lapar, paling juga memakan cemilan-cemilan yang ada di toples atau yang dibelikan oleh Andi. Nah jadi pada waktu itu Asep disuruh orang tuanya untuk makan. Jadi orang tuanya itu berbicara sama Andi supaya Asep diajak makan, itu kata bapaknya Andi. Jadi waktu itu Andi dan Asep makan dengan lauk pauk yang tidak seperti biasanya. Padahal menurut Asep sendiri sering melihat Andi kalau makan dengan makan yang sangat sederhana, misalnya cuma dengan ceplok telur dan kerupuk. Jadi tidak seperti biasanya. Waktu itu Asep disuruh makan dengan lauk pauknya yang sangat mewah sekali. Ada daging ayam, ada ikan, ada sate, dan lain sebagainya.
Nah, karena Asep tidak punya pikiran apapun, tidak punya pikiran negatif, jadi waktu itu Asep pun makan dengan lahapnya. Justru si orang tua Andi itu menyuruh Asep untuk menghabiskan lauk pauk yang ada di meja tersebut. Namun Asep hanya mengambil beberapa potong ayam, mengambil beberapa tusuk sate, dan satu ikan goreng, ikan mas, pemirsa. Nah, setelah makan tersebut, tiba-tiba bapaknya Asep itu ngasih uang, bapaknya Andi itu ngasih uang kepada Asep. Waktu itu 10.000 rupiah, karena tidak seperti biasanya, jarang sekali Asep dikasih uang sama orang tuanya Andi. Tapi waktu itu aneh, setelah dikasih makan dengan lauk pauk yang sangat bagus, yang sangat mewah, di saat Asep akan pulang, pamit akan pulang, tiba-tiba bapaknya menyuruh Asep masuk kembali ke dalam rumah. Lalu si bapaknya tersebut, bapaknya Andi tersebut, ngasih uang 10.000 kepada Asep dengan bahasa. Jadi si bapaknya Andi itu menyuruh Asep untuk tidak bicara sama siapapun atau tidak bicara sama ibu bapak Asep kalau Asep dikasih uang sama bapaknya Andi. Nah, Asep pun pulang dan tidak berbicara kepada ibunya kalau Asep dikasih uang. Kalau dikasih makan, Asep juga bicara sama ibunya. Habis makan di rumah Asep dengan lauk pauk ini disebutkan sama Asep sama ibunya. Dan ibunya pun tidak punya pikiran apapun atau tidak punya prasangka negatif. Dan uang pemberian dari bapaknya Andi itu Asep simpan di dalam tas dengan tujuan untuk kebutuhan nanti, kalau memang ada kebutuhan atau keperluan, atau kalau Asep tidak punya uang untuk jajan. Jadi uang pemberian dari bapaknya Andi itu Asep simpan di dalam tas, di saku tasnya, tanpa memberitahukan kepada ibunya kalau Asep dikasih uang sama bapaknya Andi. Nah, pemirsa, sekitar maghrib tiba-tiba Asep sakit, demam, badannya panas. Ibunya sempat was-was karena Asep tiba-tiba merasakan atau mengalami demam yang sangat panas. Lalu ibunya Asep hanya mengompres keningnya atau kepalanya dengan air hangat. Tidak berpikiran apapun. Asep dianggapnya sama ibunya itu cuma panas, cuma demam, dan Asep pun tidak mencoba dibawa ke mantri atau diperiksa ke dokter karena memang sudah malam. Untuk pergi ke mantri atau ke dokter pun sangatlah jauh. Jadi ibunya Asep hanya memberikan kompresan ke keningnya supaya panas badannya turun. Dan anehnya pemirsa, saat Asep tertidur, ibunya pun menjaganya karena ibunya pun tidak tidur karena menjaga anaknya atau menjaga Asep yang sedang demam panas. Jadi saat Asep tidur itu selalu mengigau dengan kata-kata tidak mau ikut, tidak mau ikut, tidak mau ikut, terus saja yang diucapkan Asep itu seperti itu. Namun orang tuanya atau ibunya Asep tidak beranggapan apapun, tidak beranggapan negatif. Mungkin itu hanya sedang bermimpi, katanya, kata ibu Asep itu. Nah, jadi terus berlanjut sampai sekitar jam 12 malam. Nah, pemirsa, sekitar jam 12 malam, di mana suasana sudah sangat sepi, sudah tidak ada lagi yang keliaran di luar, sudah tidak terdengar aktivitas lagi warga-warga atau tetangganya. Tiba-tiba saat ibunya tertidur, ibunya mendengar ringkikan suara kuda, pemirsa. Di situ ibunya terbangun, ibunya sangat heran kenapa seperti ada kuda yang lewat. Kebetulan pemirsa, rumah Asep itu di depannya itu jalanan kampung. Jadi ibunya itu duduk, setelah cuci muka duduk dulu di kursi, dan Asep masih tetap tertidur sambil mengigo dengan kata-kata tidak mau ikut.
Nah, si suara kuda itu, suara ringkikan kuda itu berubah menjadi suara kuda yang berjalan. Di situ ibunya Asep mendengar juga gamelan, pemirsa. Jadi suara gamelan itu diiringi dengan suara kuda yang berjalan serta ringkikan suara kuda. Di situ ibunya Asep sangat kaget. Lalu ibunya Asep mencoba mengintip keluar karena memang suara itu, suara ringkikan kuda itu dan suara jalan kuda itu berada di hadapan rumahnya atau di jalanan kampung. Nah, karena penasaran ibunya Asep itu langsung membuka gorden, mencoba mengintip keluar dan ibunya Asep sangat kaget sekali pemirsa karena di depan sudah ada kereta kencana atau kuda kencana pemirsa, di mana di situ ada kusirnya dengan 2 kuda putih menarik kereta kencana. Dan yang sangat heran lagi, yang sangat aneh lagi, ibunya Asep itu melihat Asep akan naik ke kuda kencana. Di situ ibunya Asep sangat heran, lalu berlari melihat ke kamar. Ternyata Asep masih berada di kamar sedang tidur. Lalu saat itu ibunya Asep membangunkan bapaknya atau suaminya, menceritakan sesuatu, dan suaminya pun melihat memang di luar ada kuda kencana dan Asep di situ sedang berdiri akan naik ke kuda kencana tersebut. Nah, saat itu bapaknya Asep memberanikan diri keluar dengan tujuan supaya Asep tidak tidur karena disangka sama bapaknya itu memang Asep akan naik ke kuda itu dan tidak tahu kalau Asep memang sedang tidur di dalam kamarnya. Lalu si bapaknya Asep keluar dan saat membuka pintu ternyata kuda kencana itu sudah tidak ada atau menghilang pemirsa dengan secara gaib. Jadi si kuda kencana tersebut tidak ada lagi di luar. Begitupun yang dilihat ibunya Asep. Lalu mereka kembali menutup pintu sambil membacakan doa-doa dan lalu masuk ke kamar Asep. Ternyata memang Asep sedang tidur di dalam kamar dengan masih mengigau, tidak mau ikut, tidak mau ikut, dan tidak mau ikut. Terus itu yang diucapkannya pemirsa. Lalu ibunya Asep dan bapaknya mencoba membangunkan Asep dan Asep pun terbangun. Asep hanya melongo melihat ke sana ke sini seperti tidak mengenali ibunya. Lalu Asep berkata, "Bu, aku tidak mau ikut, Bu. Aku tidak mau pergi, Bu." Saat itu yang diucapkan Asep. Di situ ibunya Asep sangat heran dan sangat kaget, begitupun juga bapaknya. Dan lalu pemirsa, saat itu juga bapaknya Asep keluar untuk memanggil salah satu orang pintar yang memang ada di sekitaran situ. Memanggil orang pintar, dibawa ke rumah dan langsung melihat situasi Asep. Si orang pintar tersebut atau sebut saja kiai pemirsa membaca-bacakan ayat-ayat Al-Quran ke kening Asep. Dan lalu si orang pintar atau si ustadz tersebut, si kiai tersebut mengatakan katanya Asep akan ditumbalkan atau kalau bahasa Sunda disulurkan. Nah, di situ ibunya Asep dan bapaknya Asep sangat heran, sangat kaget karena siang tadi atau sore tadi Asep bercerita kepada ibunya kalau Asep habis makan di rumahnya bapaknya Andi pemirsa. Jadi ibunya tahu kalau Asep habis makan di rumah bapaknya Andi dengan makanan yang cukup banyak, yang cukup mewah karena tidak seperti biasanya. Nah, di situ kiai atau orang pintar tersebut mengatakan kalau memang Asep itu akan ditumbalkan atau disulurkan. Dan singkat cerita pemirsa, malam pun berganti pagi dan pagi-pagi Asep sudah sehat kembali, sudah biasa beraktivitas kembali dan Asep pun berangkat ke sekolah seperti biasanya. Dan waktu pun berjalan berganti malam hari. Nah, di malam hari yang kedua itu pun masih terjadi lagi hal seperti itu pemirsa. Badan Asep demam, panas tinggi. Lalu sekitar jam 12 malam lagi-lagi ibunya mendengar suara kuda kencana, mendengar ringkikan kuda, dan ternyata memang saat diintip sama mereka
Memang di luar ada kuda kencana dengan salah satu penariknya atau kusirnya, dan si kuda kencana itu seperti berwarna keemasan. Nah, di situ ibunya Asep dan bapaknya sangat was-was, sangat cemas. Lalu di situ bapaknya Asep segera membangunkan Asep dan membopong atau maksudnya menggendong Asep di pangkuannya supaya tidak terjadi apa-apa sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan saat Asep digendong, bapaknya mencoba membangunkan Asep, menyuruh Asep untuk membacakan sholawat dan membacakan ayat Al-Quran. Lalu Asep pun bertanya, ada apa Pak? Apa yang sedang terjadi Pak? Asep pun bertanya sama orang tuanya. Lalu di situ ibunya Asep menyuruh Asep untuk berterus terang. Selain dikasih makan sama bapaknya Andi, Asep dikasih apa lagi? Nah, di situ Asep terus terang kalau Asep dikasih uang sama bapaknya Andi. Di situ ibunya Asep pun menggerutu atau ngomel kepada Asep, kenapa dikasih uang tidak terus terang sama ibu. Asep hanya beralasan uang itu tidak akan dibelikan, tidak akan dipakai jajan kecuali nanti kalau ada kebutuhan yang mendesak. Lalu ibunya mengambil uang pemberian dari bapaknya Andi di tas Asep, uang 10.000 itu. Lalu bapaknya Asep itu keluar dengan tujuan mau melemparkan uang ke kuda kencana tersebut, namun saat membuka pintu ternyata kuda kencana itu sudah hilang, sudah tidak ada di situ. Dan saat itu juga ibunya Asep serta bapaknya langsung mendatangi rumah bapaknya Andi. Karena mungkin karena emosi atau karena bagaimana, karena tidak rela yang namanya anak akan ditumbalkan oleh orang lain. Malam itu juga mereka berangkat dengan penuh amarah mendatangi rumahnya Bapak Andi, dan malam itu juga sekitar jam setengah 1 pintunya bapaknya Andi itu rumahnya diketuk dan langsung keluar ibunya Andi dan juga bapaknya Andi. Di situ bapaknya Asep berbicara dengan nada emosi dan melemparkan uang pemberiannya itu kepada si bapaknya Andi. Nah, bapaknya Asep di situ marah-marah di hadapan bapaknya Andi dan juga ibunya Andi. Namun anehnya saat bapaknya Asep marah-marah, justru si bapaknya Andi dan ibunya Andi menyuruh bapaknya Asep masuk. Lalu ibunya Asep dan bapaknya juga ikut masuk ke dalam rumah, dan di situ bapaknya Andi dengan ngomong secara baik-baik, berbicara secara baik-baik dan minta maaf kepada bapaknya Asep karena memang menyadari hal itu, dan lalu sebagai upah tutup mulut, jadi bapaknya Andi itu memohon kepada bapaknya Asep dan ibunya Asep untuk tutup mulut dan tidak membicarakan kejadian ini kepada siapapun, dan katanya bapaknya Andi dan ibunya Andi itu menjamin keselamatan Asep dan tidak jadi ditumbalkan asal tutup mulut dan akan dikasih uang berapapun yang dipinta oleh bapaknya Asep. Nah pemirsa, jadi bapaknya Asep dan bapaknya Andi itu sampai bersujud-sujud di kaki bapaknya Asep pemirsa. Jadi bapaknya Andi dan ibunya Andi itu bersujud di kakinya Bapak Asep supaya bapaknya Asep dan ibunya Asep memaafkan kekhilafannya, kesalahannya, karena memang bapaknya Andi dan ibunya Andi menyadari hal itu, menyadari kesalahannya, dengan harapan semoga bapaknya Asep dan ibunya Asep merahasiakan kejadian ini, dan bapaknya Andi berjanji akan membiayai Asep sampai kapanpun dan akan memberikan uang tutup mulut kepada bapaknya Asep berapapun yang dipinta oleh keluarganya Asep atau oleh bapaknya dan ibunya Asep. Nah, justru di situ bapaknya Asep dan ibunya Asep tetap tidak menerima bujukan dari bapaknya Andi tersebut. Justru
Meskipun ada tawaran nanti Asep akan dibiayai sampai kuliah atau sampai sekolah tinggi, justru itu sangat menakutkan sekali menurut bapaknya Asep. Nah, saat itu juga bapaknya Asep meminta mendatangkan seseorang atau kepala kampung atau kepala RT supaya bapaknya Andi berjanji untuk tidak menumbalkan Asep atau anak siapapun kepada di hadapan Bapak Ketua Kampung atau Bapak Ketua RT. Di situ bapaknya Andi menolak keinginan dari bapaknya Asep karena itu katanya akan mencemarkan nama baiknya sendiri. Lalu setelah itu mereka sepakat untuk mendatangkan salah satu ustadz atau salah satu orang pintar yang pernah mengobati Asep saat Asep demam tinggi. Nah, saat itu juga bapaknya Asep memanggil ustadz tersebut. Nah, setelah bapak ustadz tersebut atau orang pintar tersebut datang, nah di situ bapaknya Andi menuliskan atau menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan tumbal atau tidak melakukan anak siapapun atau mengorbankan anak siapapun untuk dijadikan tumbalnya. Nah, setelah perjanjian itu bapaknya Andi sepakat dan berjanji untuk tidak melakukan hal ini apalagi kepada warga-warga setempat. Jadi dengan perjanjian itu andaikan saja ada anak siapapun di kampung ini atau siapapun yang ditumbalkan oleh bapaknya Andi, jadi si ustadz atau si orang pintar tersebut akan bertindak secara tegas dan akan membawanya ke jalur hukum. Nah, bapaknya Andi pun dan ibunya Andi sepakat dan menyetujui persyaratan tersebut. Nah, setelah itu mereka pun berdamai, keluarga Asep dan keluarga Andi pun berdamai, termasuk Pak Ustadz dan orang pintar tersebut. Dan saat mau pulang, bapaknya Asep serta Bapak Ustadz dikasih uang sama bapaknya Andi, namun bapaknya Asep dan orang pintar atau Pak Ustadz tersebut juga menolak. Namun bapaknya Andi bersikeras memberikan uang tersebut dan tidak ada hubungannya dengan uang haram. Begitu kata bapaknya Andi meyakinkan kalau uang ini adalah uang halal dan bukan uang dari hasil pesugihannya atau hasil tumbal. Dan alhamdulillah pemirsa, setelah kejadian itu yang menimpa Asep, Asep hampir ditumbalkan oleh bapaknya Andi. Namun alhamdulillahnya terselamatkan dan setelah itu tidak ada kejadian lagi kepada Asep ataupun kepada siapapun yang ada di warga tersebut. Namun entahlah kalau ke daerah-daerah lain mereka tidak tahu, namun alhamdulillah di daerah tersebut tidak ada lagi yang namanya meninggal dunia karena ditumbalkan. Dan sampai sekarang Asep serta Andi masih tetap berteman, masih tetap bersahabat karena memang yang namanya anak kecil tidak tahu menahu tentang urusan hal gitu. Namun orang tuanya Andi sudah meninggal dunia dan harta yang dimiliki keluarga Andi pun atau orang tua Andi pun tidak begitu tetap banyak, namun hartanya berkurang. Namun Andi masih tetap sekolah karena memang Andi punya saudara juga. Jadi Andi tetap sekolah, begitupun Asep. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami seorang narasumber, Ibu Aisyah, yang menceritakannya kepada kami. Dan kejadiannya memang sudah agak lama, di mana anak kesayangannya bernama Asep akan ditumbalkan oleh orang tua sahabatnya sendiri. Nah pemirsa, itulah ceritanya, ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Dan jagalah atau pantaulah terus anak-anak kita, supaya anak-anak kita tetap dilindungi dan tetap selamat dalam hal pergaulan apapun. Nah pemirsa, sampai di sini dulu. Dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe,
supaya kami bisa tetap semangat untuk menceritakan kisah-kisah nyata dan bukan rekayasa. Dan kami doakan siapapun yang selalu mendukung channel kami, siapapun yang selalu menonton video kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.